Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan kita diberi kesempatan untuk hidup pada hari ini. Terutamanya pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh itu saudaraku semua, mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Sebab kita mau dengar Tuhan berbicara kepada kita, ya. Jadi saudara-saudaraku semua, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua dimanapun juga saudara-saudaraku berada, baik yang dimanapun Anda berada, baik di Miri, di Sibu, di Bintulu, di Kucing maupun di Seriaman, dan semuanya saya ucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi ini. Jadi sebelum kita terus kepada firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Saya pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa, kami datang di hadirat Tuhan pada pagi ini. Bapa, mengucap syukur karena nafas hidup yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami adanya pada hari ini. Bukan karena siapa kami Tuhan, bukan karena kebaikan kami, tetapi karena anugerah Tuhan semata-mata kami boleh hidup pada hari ini. Oleh itu Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang mengasihi kami, dan Allah yang selalu punya rencana yang indah bagi kami sebagai anak Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami datang menyerahkan segenap tubuh jiwa roh kami serahkan dalam tangan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kan sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu kepada kami, supaya oleh firman-Mu itu kami semakin kuat, semakin teguh dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang akan berbicara, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang berkata-kata melalui mulut lidah hamba, sehingga kami semua diberkati Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada pagi ini saudara-saudara, kita mau belajar satu topik firman Tuhan, yaitu rahasia diberkati Tuhan. Ya, rahasia diberkati Tuhan. Ya, memang siapapun mau diberkati Tuhan, kita mau berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Ya, memang siapapun memang kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan memelihara kita. Jadi itulah sebabnya kita berdoa meminta daripada Tuhan. Jadi saudara-saudara, yang sebenarnya ada rahasia bagaimana hidup kita diberkati Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, itulah yang kita mau belajar pada hari ini ya saudara. Ya, sebagai orang yang telah ditebus Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang telah mengalami lahir baru, maka sepatutnya lah kita diberkati Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Maka itu saudara-saudara, pada pagi ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini, yaitu rahasia diberkati Tuhan. Yaitu yang pertama, kalau kita melihat yang pertama sekali, yaitu takut akan Tuhan. Saudara-saudara, orang percaya harus ada sikap hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sama dengan menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, menaati Dia. Jadi oleh itu saudara-saudaraku, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tidak sama dengan takut sepertinya takut hantu, takut yang hal-hal yang lain. Bukan seperti itu. Jadi apa maknanya takut akan Tuhan? Jadi takut akan Tuhan adalah kesadaran akan kekudusan, keadilan, dan kebenarannya, serta pasangan terhadap kasih dan pengampunannya, yang yaitu mengenal Dia dan memahami sepenuhnya siapakah Dia. Takut semacam itu berlandaskan pengakuan bahwa Allah adalah Allah yang kudus, yang tabiatnya membuat Dia menghukum dosa. Takut akan Tuhan berarti memandang Dia dengan kekaguman dan kehormatan
kehormatan, kudus, serta menghormatinya sebagai Allah karena kemuliaan, kekudusan, keagungan, dan kuasanya yang besar. Jadi takut yang sejati akan Tuhan menyebabkan orang percaya menaruh iman dan kepercayaan untuk beroleh selamat hanya kepadanya. Dengan kata lain, takut akan Tuhan menghasil di dalam umat Allah pengharapan dan kepercayaan yang kokoh kepadanya. Jadi saudara-saudara, itulah sedikit tentang bagaimana kita harus takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ini adalah hal yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Itu sebabnya Tuhan selalu berbicara kepada umat Israel, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi ketika seseorang itu tidak takut akan Tuhan, maka dia mudah melakukan hal-hal yang jahat, melakukan dosa, melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan. Sebab tidak ada rasa takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itulah yang akan melindungi kita, akan menjaga kita supaya kita dihindari daripada hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa ayat firman Tuhan, yang pertama dalam Keluaran pasal 20 ayat 20, takut akan Tuhan agar jangan berbuat dosa. Ya, takut akan Tuhan ini yang membuat kita tidak melakukan dosa. Yaitu sebab segala dosa itu kita tidak akan melakukannya kalau ada hati yang takut akan Tuhan. Jadi itulah sebabnya dalam Keluaran 20 mengatakan takut akan Tuhan agar jangan berbuat dosa. Demikian juga dalam ayat Ayub pasal 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Jadi takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Kita tidak mau terlibat, tidak mau mendekat hal-hal yang jahat. Jadi kita menjauhi kejahatan. Tidak mau terlibat dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu sebabnya takut akan Tuhan itu yang menjauhi kejahatan. Dan juga kalau kita lihat dalam Mazmur 103 ayat 13. Tuhan sayang pada orang yang takut akan Tuhan. Tuhan sayang orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang disayangi Tuhan. Adalah orang yang dikasihi Tuhan. Jadi oleh itu saudara-saudara, kalau kita mau dikasihi Tuhan, kalau kita mau disayangi Tuhan, maka kita harus takut akan Dia. Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat sebagai keluarga, kita semua memiliki keluarga. Nah, bagi orang-orang yang telah berkeluarga, yang punya anak. Nah, kalau kita lihat anak kita, kalau anak kita tidak takut kepada kita, maka anak itu pasti akan melawan, memberontak, dan tidak setuju, dan melakukan kesalahan, dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebab dia langsung tidak ada rasa takut kepada orang tuanya. Tidak takut kepada ibu bapaknya. Maka itu dia dia cenderung melakukan kejahatan. Sebab tidak ada perasaan takut kepada orang tua. Demikian juga bagi orang percaya. Orang percaya kalau dia tidak takut kepada Tuhan, jadi dia terlalu mudah melakukan kejahatan. Dia terlalu mudah terlibat dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi itu sebabnya sebagai orang percaya, yang terutama dalam kehidupan kita adalah takut akan Tuhan, saudara-saudara. Itulah sebab ayat yang firman Tuhan yang kita baca tadi, takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan agar kita jangan berbuat dosa. Jadi oleh itu saudara-saudara, jadi takut akan Tuhan adalah yang sangat-sangat diperlukan atau yang Tuhan inginkan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Jadi yang seterusnya, yang kedua, yaitu takut akan Tuhan. Yang pertama, yang kedua, taat kepada perintah Tuhan. Ya saudara-saudara, semua kita ini telah mendengar firman. Kita semua telah belajar dari firman. Kita telah baca dari firman Tuhan. Kita telah baca Alkitab. Kita tahu firman. Jadi yang pertanyaannya adalah, apakah kita taat kepada perintah Tuhan yang kita sudah baca atau tidak? Jadi itulah yang sangat penting saudara-saudara, yaitu taat kepada perintah Tuhan.
Nah, kalau kita lihat Ishak ya, Ishak. Ada berapa contoh-contoh dalam Alkitab ya? Hanya saya ambil 2 contoh saja orang yang taat kepada perintah Tuhan. Yaitu Ishak ya. Kita baca dalam Kejadian pasal 26 ayat 2 hingga 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah negeri ini negeri yang akan ku katakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau." Nah, di tanah Kanaan pada waktu itu memang ada kelaparan, kemarau panjang, lagi ada kelaparan di tanah Kanaan. Bukan saja waktu zaman Ishak, tetapi zaman Abraham pun sering melakukan kelaparan. Jadi masa itu Ishak berniat atau ingin pergi ke Mesir. Dia mau pergi ke Mesir untuk mengelak daripada kelaparan di tanah Kanaan pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan datang kepada Ishak. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, berkata kepadanya, "Janganlah kamu pergi ke Mesir." Niat Ishak tadi dia mau pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan datang kepadanya dalam penglihatan, menampakkan diri kepadanya, "Janganlah engkau pergi ke Mesir. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan memberkati engkau," kata Tuhan. Lalu Ishak tinggal di tanah Kanaan pada waktu itu, di tanah Palestina. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ayat seterusnya, yaitu Kejadian pasal 26 ayat 12 hingga 13, yang berbunyi demikian. "Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya." Jadi katakan sehingga ia menjadi sangat kaya. Dan ayat ini mengatakan, dan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara-saudara, apa yang kita lihat dalam bagian ini tadi adalah Ishak menaati perintah Tuhan. Ishak mendengar Tuhan. Ishak mengikuti perintah Tuhan kepadanya. Walaupun dalam negeri yang dia tinggal itu merupakan dalam keadaan yang tidak senang, yang kelaparan, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Tinggallah di negeri ini, aku akan memberkati engkau." Jadi Ishak taat kepada perintah Tuhan. Jadi akhirnya Ishak menabur di tanah itu, dan tahun itu juga ia mendapat 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan Ishak kian lama kian menjadi kaya, dan sehingga ia sangat kaya. Saudara-saudara, rahasia Ishak diberkati Tuhan adalah karena dia taat apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi itu sebabnya kita lihat bahwa Abraham pun diberkati Tuhan sebab Abraham taat kepada perintah Tuhan. Jadi Ishak pun diberkati Tuhan karena dia taat kepada perintah Tuhan. Jadi apapun perintah Tuhan yang disampaikan Tuhan kepadanya, dia taati, dia ikuti. Jadi itu sebabnya Ishak diberkati Tuhan, demikian juga Abraham bapaknya. Jadi saudara-saudara, kita lihat orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan. Jadi oleh itu saudara-saudara, biasanya kalau kita ini sebagai orang percaya, orang Kristen ini, biasanya kita selalu minta daripada Tuhan. Oh, Tuhan minta ini, minta itu, minta itu. Tidak salah kita minta sebab itu perintah Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah hidup kita dulu benar di mata Tuhan. Hidup kita lagi terlebih dahulu taat kepada Dia terlebih dahulu. Maka Dia sendiri yang akan memberkati kita. Seperti mana Ishak tidak minta Tuhan memberkati dia. Tetapi Tuhan yang memberkati Ishak 100 kali lipat karena Ishak menaati perintah Tuhan. Jadi oleh itu saudara-saudara, kalau kita hidup benar di mata Tuhan, kalau kita mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang memberkati kita. Maka itu sebabnya kita penting sekali kita harus takut kepada Tuhan, yaitu taat kepada Tuhan, perintah Tuhan yang kita dengar dan yang kita baca, yang kita pahami, kita taat dan kita lakukan.
Dan seterusnya kita lihat juga Ilya. Nah, kita dengar kisah Ilya. Ini luar biasa juga ya. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 hingga 2 hingga 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau akan mendapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara-saudara, kalau kita lihat Ilya, Nabi Ilya, sebelum Tuhan memerintahkan Ilya pergi ke sungai Kerit, Ilya, umat Israel pada waktu itu adalah rajanya adalah Raja Ahab. Raja Ahab telah meninggalkan Tuhan dan telah melakukan yang jahat di mata Tuhan dan mengakibatkan orang Israel berdosa dan menyembah kepada Baal. Tidak cukup untuk itu, Raja Ahab juga mengambil Izebel menjadi istrinya, sehingga orang Israel sungguh-sungguh menyembah Baal, menyembah berhala. Jadi itu sebabnya Tuhan mengutuk orang tanah Israel pada waktu itu lewat pelantaran Ilya. Dan Ilya mengatakan bahwa tidak akan ada hujan datang turun ke tanah ini selama 3 tahun setengah. Kecuali kalau aku mengatakannya, kata Ilya. Jadi akhirnya tanah Kanaan pada waktu itu, Israel pada waktu itu dikutuk. Akhirnya kemarau selama 3 tahun setengah. Jadi oleh itu ketika waktu kemarau itu yang panjang itu terjadi, barulah Tuhan memerintahkan kepada Ilya pergi ke sungai Kerit untuk sembunyi di sana. Jadi Tuhan berkata kepada Ilya, minumlah daripada sungai itu dan ketahuilah aku akan memerintah burung-burung gagak untuk membawa roti dan daging untukmu, makanan untukmu, kata Tuhan. Jadi kalau kita lihat dalam ayat seterusnya dikatakan, lalu pergilah Ilya seperti firman Tuhan. Jadi dia menaati perintah Tuhan. Dia dengar perintah Tuhan, dia melakukan dan dia taati. Jadi ini Ilya. Jadi ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara-saudara, kehidupan Ilya terpelihara. Tuhan sendirilah yang memerintahkan burung untuk memberi dia makan karena Ilya menaati perintah Tuhan. Ilya mendengar suara Tuhan. Ilya melakukan yang diperintah Tuhan kepadanya dan akhirnya Tuhan bertanggung jawab atas nyawanya. Tuhan memberi makan kepada Ilya sekalipun di tengah dalam hutan, sekalipun di tengah tidak ada jalan untuk mendapat makanan. Maka Tuhan bertindak untuk menggerakkan, untuk memerintah burung untuk memberi Ilya makan. Saudara-saudara, inilah kita lihat bahwa betapa pentingnya, utamanya bahwa kita harus taati perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan itu. Jadi ketika kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan bertindak melakukan sesuatu untuk memberkati kita. Demikianlah Ilya diberkati Tuhan memberi makan kepada Ilya. Saudara-saudara, kita lihat juga setelah itu kita lihat bahwa setelah sungai Kerit sudah kering, Tuhan memerintah Ilya sekali lagi. Pergilah, katanya ke Sarfat. Ketahuilah aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi sekarang Ilya melangkah lagi sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dia taat. Lalu dia keluar dari sungai Kerit. Dia pergi sesuai dengan perintah Tuhan. Maka benar bahwa ada satu perempuan janda yang miskin. Hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itulah orang yang dipilih Tuhan untuk memberi makan kepada Ilya. Saudara-saudara, kita lihat di sini.
Tuhan melakukan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin. Mana mungkin orang yang sangat miskin, janda yang sangat miskin memberi makan kepada Elia? Mengapa tidaknya dia menggerakkan orang yang kaya-kaya di Sarfat, di kota, untuk memberi makan kepada Elia? Mengapa justru orang yang sangat miskin, yang tidak punya apa-apa ini, dia pula yang diperintahkan Tuhan untuk memberi makan kepada Elia? Saudara-saudara, apa yang kita lihat di sini adalah di mana Elia menaati perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Elia langsung dia lakukan sesuai dengan perintah Tuhan yang dia dengar. Itu sebabnya Elia diberkati Tuhan dan dia dipelihara Tuhan. Saudara-saudara, jadi tidak cukup itu saja, saudara. Jadi Elia juga ketika dia lari di padang gurun, jadi satu hari perjalanan di padang gurun, tidak ada air untuk diminum, tidak ada makanan untuk dimakan. Lalu Elia hampir mati. Dan ketika Elia sedang tidur, dan malaikat Tuhan datang membawa makanan dan membawa air untuk Elia. Saudara-saudara, Tuhan bertanggung jawab. Dengan cara bagaimanapun Tuhan ada cara memberi makan. Cara Tuhan memberkati. Yang penting kita harus mendengar suara Dia. Yang penting kita harus taat kepada Dia. Yang penting kita harus melakukan perintah Dia. Dan itulah yang sangat penting, saudara-saudara. Itu sebabnya Elia diberkati Tuhan di dalam pelayanannya. Sebab dia adalah orang yang taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Dan yang seterusnya, yang ketiga. Yang ketiga, tinggal di dalam Tuhan. Apa maksudnya tinggal di dalam Tuhan? Saudara-saudara, yang pertama tadi adalah takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah menaati perintah Tuhan. Dan yang ketiga adalah tinggal di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita tinggal dalam rumah, contoh, ya semua orang punya rumah. Jadi kalau kita tinggal dalam rumah, kita selamat. Selamat daripada terik matahari, selamat daripada hujan. Kita tenang-tenang saja, kita baik-baik saja, kita relax dan kita tanpa ada halangan dan gangguan ketika kita tinggal di dalam rumah. Bagaimana pula kalau kita tinggal dalam Tuhan? Tinggal di dalam Tuhan yang dimaksudkan di sini apa? Jadi apakah kita tinggal di dalam Tuhan? Tinggal di dalam Tuhan, mari kita baca dalam Yohanes 15 ayat 5b. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dikatakan di sini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, artinya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus harus tinggal dalam diri kita. Nah, ketika kita tinggal dalam Tuhan Yesus dan Dia tinggal dalam hidup kita, dalam diri kita, maka katanya kita akan berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat buat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berhasil. Di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Maka itu sebabnya saudara-saudaraku, itu yang sangat penting adalah tinggal di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita lihat juga dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki maka kamu menerimanya. Nah, inilah rahasia yang diberkati. Rahasia yang diberkati adalah tinggal dalam Yesus. Dan firman-Nya tinggal dalam kita. Bagaimana firman-Nya tinggal dalam kita? Firman-Nya yang kita paham, yang kita mengerti itu, dan kita simpan dalam hati dan kita lakukan. Itulah firman yang tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita. Jadi Yesus, kita harus tinggal dalam Yesus. Setia kepada Dia, melakukan perintah-Nya, taat kepada Dia. Baik dalam susah, dalam senang pun kita mengiyakan Dia, kita memanggil Dia, kita bersekutu dengan Dia, kita berdoa kepada Dia, kita mohon pelindungannya, kita mohon penyertaannya, kita mohon kekuatannya, kita mohon Dia terus menyertai kita, apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan.
dan kita menyerah sepenuhnya kepada Dia, kita bergantung sepenuhnya kepada Dia, kita berharap sepenuhnya kepada Dia. Inilah yang dimaksudkan tinggal dalam Tuhan. Inilah yang dimaksudkan tinggal dalam Yesus. Jadi firman Tuhan di dalam hati kita pula yang kita baca, yang kita dengar, yang kita mengerti, lalu kita simpan dalam hati dan kita lakukan dan praktekkan dalam kehidupan kita. Nah, kata firman Tuhan, apabila kita melakukan dengan cara demikian, maka apa saja yang kita minta dan doa yang kita minta, maka kita akan menerimanya. Kita akan menerima apa yang kita minta. Sebab kita adalah anak Bapa. Sebab kita adalah hidup benar dan hidup melakukan perintahnya. Maka itu sebabnya saudara-saudara, banyak orang yang meminta daripada Tuhan, tetapi hidupnya tidak hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi firman-Nya tidak tinggal dalam dia, tidak melakukan perintahnya. Lalu orang-orang yang seperti ini, dia minta, hanya minta berkat Tuhan, tetapi tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi tidak menyerah dirinya kepada Tuhan, dan tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi oleh itu saudara-saudara, sekalipun kita minta, namun kita tidak akan menerima kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Nah, ya seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, jikalau kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita, apa saja yang kita minta dan doakan, percayalah, kita pasti akan menerimanya, katanya. Kita akan menerimanya. Jadi itulah sebabnya rahasia diberkati Tuhan. Maka itu saudara-saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan, hidup kita dulu kita serahkan kepada Tuhan. Hidup kita dulu kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita terlebih dahulu, supaya kita diberkati Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam ayat yang lain, contohnya dalam ayat Matius pasal 6 ayat 33. Carilah Tuhan dan kebenarannya, Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya di situ adalah cari Tuhan dulu. Kita utamakan Tuhan dulu, kita cari Tuhan dulu, cari kehendak Tuhan dulu. Kita sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan dulu dalam kehidupan kita. Maka yang lain akan ditambahkan kepada kita. Maksudnya ialah Tuhan yang bertanggung jawab untuk menambah apa yang lebih masih kurang dalam kehidupan kita. Baik dari sisi makanan, minuman kita, Tuhan bertanggung jawab akan memenuhi segala keperluan kita. Yang penting adalah kita cari Tuhan dulu. Cari kebenaran Tuhan dulu. Utamakan Tuhan dulu. Yang lain Tuhan akan tambahkan kepada kita. Inilah rahasia yang diberkati Tuhan, saudara-saudara. Jadi rahasia yang diberkati Tuhan adalah kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan kita lihat juga dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi dikatakan di sini adalah, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Yang penting di sini adalah kita harus percaya Tuhan. Kita harus percaya apa yang kita minta, apa yang kita doakan, dan kita akan menerimanya. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita mengimani Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus yang akan memberkati kita, yang akan menjawab doa kita. Ketika kita percaya dengan iman, ketika kita sungguh-sungguh mengimani Tuhan, maka kata firman Tuhan, kita akan menerima apa yang kita doakan. Dan kita akan memperoleh jawaban doa kita. Yang penting di sini adalah kita harus percaya dan mengimani Tuhan. Pasti Dia akan memberkati kita. Dan seterusnya kalau kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 13 hingga 14. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudara, dikatakan di sini ialah, jikalau kamu meminta sesuatu dalam namaku, kata firman Tuhan, maka aku akan melakukannya.
Jadi kita minta dalam nama Tuhan Yesus, dia akan melakukannya, artinya dia menjawab doa kita. Maka itu saudara-saudara, kita harus meminta daripada Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Yang terpenting adalah hidup kita yang kita serahkan terlebih dahulu kepada dia. Dia pasti akan memberkati kita. Jadi saudara-saudara, kita lihat juga ayat yang lain. Yohanes 14 ayat 21e. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah mengasihi aku. Jadi saudara-saudara, orang yang memegang perintah Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan, dialah yang mengasihi Tuhan Yesus. Memegang perintah Tuhan, melakukannya, dialah yang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Jadi hanya kita melakukan perintah Tuhan sajalah Tuhan mengatakan kita mengasihi dia. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata firman Tuhan. Jadi oleh itu saudara-saudara, kita lihat dalam ayat Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Jadi oleh itu saudara-saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan perintahnya. Ketika kita melakukan perintahnya, dan kita pasti akan diberkati Tuhan. Jadi itulah rahasia diberkati Tuhan adalah kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, dan kita pasti akan diberkati Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, pada pagi ini kita telah belajar satu topik, yaitu mengenai hidup takut akan Tuhan. Rahasia diberkati Tuhan pada hari ini, yaitu saya percaya kalau kita hidup kita menurut langkah-langkah seperti mana yang kita belajar pada hari ini, yaitu takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, menaati perintah Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan, maka pasti kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Hidup kita pasti akan diberkati Tuhan. Keluarga kita akan diberkati Tuhan. Bisnis kita akan diberkati Tuhan. Hidup kita akan dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan. Maka itu saudara-saudara, mari kita pada hari ini belajar untuk hidup benar di mata Tuhan. Hidup menaati perintah Tuhan, supaya hidup kita diberkati Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, inilah yang kita pelajari pada pagi ini tuh saudaraku, bahwa Anda dan saya pasti diberkati Tuhan. Yang penting kalau kita hidup benar di matanya, kalau kita melakukan perintahnya, kita melakukan kehendaknya, kita hidup taat setia kepada dia, menyerahkan hidup kita kepada dia, sungguh-sungguh mengimani dia. Saya percaya, saya yakin kitalah orang yang diberkati Tuhan. Saya saudara pasti akan diberkati Tuhan. Jadi oleh itu saudara-saudara, jangan kita melihat kekurangan kita, jangan kita melihat kita dalam keadaan miskin. Jangan kita melihat, oh kami keluarga apa yang kami makan, oh apa yang kami mau makan besok, apa yang kami perlukan. Jadi saudara-saudara, jangan lagi kita melihat kekurangan kita, jangan melihat lagi ekonomi keluarga kita semakin lemah, tetapi percayalah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan, bahwa pasti dia akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita, ketika kita mengutamakan dia, ketika kita percaya kepada dia, ketika kita membuat Tuhan itu nomor satu dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka keperluan hari-harian kita pasti akan ditambah kepada kita. Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita. Oleh itu jangan kita bimbang, jangan kita khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum. Jangan khawatir apa yang kita perlukan besok dan lusa. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Sebab Tuhan menjadi jaminan kita untuk hari esok. Tuhan menjadi jaminan untuk makan minum kita pada masa-masa hari yang akan datang. Yang penting adalah hidup kita dulu kita serahkan kepada Tuhan. Yang penting kita menyerahkan jiwa hidup kita kepada Tuhan. Biarlah kita belajar untuk menaati perintah Tuhan. Biarlah kita belajar untuk hidup benar di mata Tuhan dan melakukan perintahnya. Saya percaya bahwa jaminan hidup kita di masa-masa yang akan datang, pasti Tuhan akan memberkati kita. Jadi itulah yang kita firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi ini saudara.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang bersama saya dalam siaran langsung kita firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah berbicara kepada kami. Rahasia diberkati Tuhan di mana kami telah belajar dari firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terus memberkati kami bersama seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah dan Engkau berkati kami semua. Dan kami percaya bahwa ketika kami mengutamakan Engkau, ketika kami berharap bersandar berserah sepenuhnya kepada Engkau, maka Engkaulah yang bertanggung jawab untuk memberkati hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas janji firman-Mu yang kami pegang, yang kami taati, yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.